Rahayu, mugi-mugi samya rahayu sagung dumadi. Sahabat YouTube sekalian, kali ini aku hadir dengan ada pertanyaan dari netizen. Nah, pertanyaan itu betulnya cuma satu pertanyaan, tapi paling tidak harus aku jawab. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, ya aku jawab lagi. Tapi sementara waktu ini ada satu pertanyaan. Pertanyaannya demikian, Mbak Darmaji, ritual itu dengan spiritual itu apa bedanya? Kalau ada bedanya kayak apa? Ini agak sedikit kritis mungkin netizen ini. Dari ucapan atau dari kalimatnya aja udah beda otomatis. Arti atau maknanya juga agak beda. Walaupun perbedaan itu tidak bertentangan. Sebetulnya perbedaan tidak bertentangan. Hanya sebuah klasifikasinya aja beda. Ritual itu sama dengan upacara. Ritual itu sama dengan tatanan. Ritual itu sama dengan syariat. Jadi kalau ada orang bersama-sama, berpakaiannya sama, menghadap ke tempat yang sama, dengan jam sama, melakukan puja atau melakukan panembahan atau melakukan sebuah pembaktian, itu namanya ritual. Ada orang yang bawa kembang, bawa menyan di suatu tempat, di situ dia ada sebuah puja-puji, itu juga namanya ritual. Segala sesuatu yang dilakukan bersama-sama dengan urusan kebutuhan batin, itu juga namanya ritual. Ritual itu biasanya dilakukan untuk mengeti, untuk upacara, untuk kebaktian, untuk sembahyang. Syariat itu mungkin ada salah satu agama itu melakukan sebuah sembahyang, ya, melakukan sembahyang. Nah, itu dilakukan bersama-sama dengan jam yang sama, dengan menghadap yang sama, dengan hitungan yang sama, itu namanya ritual. Dengan tempat yang sudah ditentukan, itu ritual untuk pengertian. Terus tujuan apa? Itu sebetulnya ya untuk sebuah kebutuhan batin. Otomatis semuanya itu tujuannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Sang Hyang Widi, kepada Gusti Kang Murbeng Dumadi. Tapi dia masih ada sebuah sarana dan prasarana untuk melakukan pemujaan, kebaktian, panembahan, itu masih ada sarana dan prasarana. Itu namanya ritual, upacara, atau syariat. Nah, saya jawab yang kedua, spiritual. Spirit itu bisa dikatakan jiwa, atau ruh, atau atma. Itu juga dibilang spiritual. Lantas gerakan spiritual atau untuk melakukan sebuah perjalanan orang spiritual itu kayak apa? Seingat saya, setahu saya, spiritual itu tanpa sarana dan prasarana. Seandainya ada, itu minim sekali. Kalau ritual itu mungkin 90% itu ubur ambenya. Tapi untuk tata cara, upacara, panembahan, puja-puji itu mungkin 10%-nya. Karena ritual tadi sudah dilakukan
mereka sudah meyakini kalau persembahan-persembahan daripada bunga, kemenyan, terus sego, nasi, atau ingkung itu bagian daripada ritual. Mungkin itu sudah dijabarkan. Tapi mungkin orang-orang ritual juga memahami arti atau oncek-oncek daripada uborambe, karena uborambe itu adalah sebuah metaforse, sebuah gambaran, sebuah ada werdine sing butuh dionceki gitu loh. Satu misal sego golong, golong itu bunder, itu suatu contoh ritual. Sego golong itu bunder, terbuat dari nasi. Nah, centongnya ini digambarkan Tuhan. Dia kalau sudah golong gini, dia diliputi zatnya Tuhan. Golong gilik, sego golong, udah golong. Biasanya orang-orang semacam itu memakai golong 7 utawa 7. Tegese nyuwun pitulungan Gusti Pangeran. Itu makna dibalik ritual uborambe selamatan itu. Ada, semuanya ada. Contohnya ritual ada ingkung. Ingkung itu terbuat dari ayam jago yang utuh, lantas ditata sedemikian rupa. Itu ingkung itu dari kata ingkung-ingkungan. Ingkung-ingkungan itu apa ya, kesannya seperti terpasung gitu loh. Semoga yang punya hajat itu dalam keadaan repot gitu ya, repot terpasung, dibantu dengan keluarga, sekitarnya, tonggo teparo sing tak karepne iku dibongkar ingkunge, dibantu lah ingkung-ingkungan, lek angate mantu dheweke iku engko lek gawe terop dibantu ngedekne. Nah, terus pohon-pohon yang masih rindang dirampasi, dipatasi, dipotongi, itu bagian daripada ingkung-ingkungan. Itu makna daripada ingkung itu di situ. Bukan kalau sudah membuat ingkung diselamatkan, itu tidak. Itu hanya sebagai metafor segambaran yang terselip daripada ritual tadi. Itu contohnya. Kembali lagi pada spiritual. Spiritual itu memang ada sarana dan prasarana. Sebetulnya gini, saya mau ning, dek. Ini tidak butuh apa-apa. Ya tumpulnya tempat ini. Sak madepe, madep ngetan api, ngulon api, ngalor api, ngidul api, madep sak adep-adepe. Itu orang ritual. Karena orang spiritual, maaf, itu spiritual. Kalau orang spiritual itu urusan dengan Tuhan seakan-akan dia itu menghadap kemana sudah menghadap Tuhan. Mergo ning nggone piwulang Jawa kuwi sejatine pangeran ki ora mungkur. Saadep-adep oke madhep, sing mungkuri kawula. Sing mungkuri Darmaji, duwe geger di dodo. Tapi zat Tuhan tidak ada. Depannya mana, belakangnya mana, atasnya mana, bawahnya mana, tidak ada. Hangri putih. Makanya orang spiritual meyakini itu berjalan karena keweningan akal pikiran, keweningan hati sanubari, keweningan hati nurani, budi pakarti rasa jati manunggal dadi siji, ning awas lan eling. Itu orang spiritual. Salah satu contoh. Jadi tidak bisa saya memberi sesuatu yang detail, kurang lebihnya demikian. Orang spiritual itu ibaratnya wong manembah. Papane manembah ki jembar tanpa wangenan. Luas tiada bertepi. Waktunya sewaktu-waktu. Jadi tidak ada alasan hari ini, jam ini, nanti hitungan sekian dan sekian, tidak ada. Itu spiritual. Bergerak kali jiwanya, keheningan jiwanya. Ini orang spiritual, dan dia tidak butuh kawan, berjalan sendiri bisa. Dan orang spiritual itu memang pribadi, individual. Tapi kalau ritual itu sosial, gaya ibadah, gaya pamujanya, gaya orang-orang banyak, sosial. Tapi kalau spiritual itu individual, mandireng.
Jadi ayo mau sembahyang spiritual. Berapa orang? 15 orang. Itu enggak spiritual, Bung. Itu ritual. Kalau spiritual itu sendiri. Orang yang ubur rampe, tidak ada alat, tidak ada sarana dan prasarana. Dan kalau ada sarana, apa eneke? Ya enek iki, alam ini, ya dijadikan sarana. Inilah orang-orang spiritual. Oke, tidak butuh kembang, tidak butuh menyan, tidak butuh dengan selamatan demikian. Maaf, saya bukan menafikan orang-orang ritual, enggak. Ibaratnya, maaf ini bukan menggolongkan, enggak. Ibaratnya anak sekolah, kelasnya beda. Karena orang spiritual paling tidak dulu tidak langsung cengkleng dadi memahami tentang spiritualisme, belum. Tidak. Dia masih diawali dengan pernik-pernik upacara, pernik-pernik sebuah budaya. Itu namanya ritual. Setelah berjalan dalam keseruan, dalam kejenuhan untuk melakukan pernik-pernik, titik jenuh itulah orang akan kembali kepada jati dirinya, mengerti akan dirinya sendiri, belajar menjadi dirinya sendiri, dan tanpa siapa-siapa, tanpa apa-apa. Dengan satu catatan, dia hanya berjodoh dengan Sang Maha Kuasa. Dia hanya berdialog dengan Sang Hyang Widi. Dia wawan mendikan dialog dengan Gusti Kang Murbeng Dumadi, Sang Urip. Ini termasuk kategori orang spiritual. Apa pendapat yang didapatkan, maksud saya yang didapatkan orang-orang ritual dengan orang spiritual? Kepuasan batin. Orang spiritual melakukan hal itu untuk sebuah kepuasan batin. Orang ritual melakukan hal demikian juga mendapatkan kepuasan batin. Walaupun warna dan rasanya itu beda, tapi orientasinya tetap pada sebuah kepuasan batin. Maka dari itu, kalau ada orang ritual, ya monggo dihormati. Memang itu sebuah perjalanan batin kamu. Tapi kalau ada orang ritual, spiritual, ya silahkan. Memang itu apa? Ritual dengan spiritual itu dunianya beda. Enggak, sebetulnya nunggal misah. Sebetulnya satu rumpun tapi pisah karena sebuah klasifikasi, sebuah tingkatan, rankingnya beda. Maaf, saya bukan mengatakan orang spiritual itu sudah segala-galanya, belum, tidak. Tapi dengan menghormati, amat sangat saya hormat dengan kedua-duanya. Kedua-duanya adalah satu perjalanan batin seseorang melewati porsinya masing-masing. Cuma orang spiritual itu tidak butuh waktu, tidak butuh tempat, tidak butuh hitungan. Karena apa? Orang spiritual itu, saya katakan, perlu saya ulangi, papan manbai, tempatnya sembahyang, itu luasnya tiada terbatas. Karena sudah ada rasa kemanunggalan, sudah menjadi dirinya sendiri. Makanya sebelum mengenal orang lain dalam bentuk ritual, kenalah dirimu sendiri, agar nanti Anda tidak akan tertipu di hari esok. Orang-orang yang mudah tertipu itu orang-orang yang belum pernah mengenal dirinya sendiri tapi sudah mengenal orang lain. Makanya ini bagian daripada spiritual piulang Jawa. Nek wong Jawa kuwi nuturi marang putune, nek weling marang putune, siji, aja gumunan, jangan mudah mengagumi. Siapapun jangan kau kagumi. Loro, aja ketunan, jangan mudah menyesal. Apa yang sudah terlepas, anggaplah itu masa lalumu yang tidak akan bisa kembali.
Apa yang sudah hilang, memang dah kodratnya hari ini kamu kehilangan itu. Diterima dengan sukacita. Ojo ketunan. Artinya, gundah selalu, jangan. Kalau kamu gundah berarti kamu hidup di masa lalu, menjadi orang depresi. Ojo milian. Jangan selalu menginginkan sesuatu bukan hak kamu. Nek wis diparingi sakmene ya ditampa sakmene, aja njaluk luwih. Karena kelebihan belum tentu cukup, tapi kalau cukup sudah melebihi daripada sebuah kelebihan. Sedikit itu belum tentu kurang, lebih belum tentu banyak. Kalau cukup sudah meliputi kurang dan lebih itu. Yang keempat, ojo ngresulan. Jangan suka mengeluh. Kok kayak gini rasanya urip iku, itu padha karo ngundha mena Gusti Allah. Sama dengan mengumpat Tuhan. Nah, nikmat banget ini. Sepanas ini aku masih bisa menikmati nikmatnya sebuah udara yang panas. Ojo gampang resulan. Wong resulo kuwi padha karo ngundha mena Gusti Allah. Wong resulo kuwi padha karo ngundha mena, sama dengan memaki Tuhan. Apa bisa toh kita melakukan empat itu? Kalau nggak bisa ya belajar. Dari sedikit nanti kita bisa menguasai. Dari satu kita bisa mencari sari keempat nanti. Makanya perbedaan antara ritual dengan spiritual hanya sebatas uborampe, hanya sebatas fasilitas, hanya batas hitungan. Mungkin kurang lebih demikian yang bisa aku jawab dari pertanyaan netizen, bedanya ritual dengan spiritual. Kalau ada kurangnya, aku mohon maaf. Kalau ada salahnya, aku juga mohon maaf. Sekian, Wedaran dari Mbah Darmaji. Rahayu.